7 tahun pengabdian Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, di usia 76 tahun Kabupaten Tapanuli Utara. Dr. Andus Nixon Nababan MSI memulai karirnya sebagai Bupati Tapanuli Utara yang ke-20 bersama wakilnya Dr. Andus Moleate Simorangkir MSI dengan mengusung visi mewujudkan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung SDM yang berkualitas, serta daerah wisata. Niatnya berawal dari dorongan ibunda tercinta, B. Borusi Hombi, untuk membangun dan memperbaiki kota kelahirannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Motivasi untuk menjadi Bupati Tapanuli Utara semakin kuat dengan lahirnya anak kembar, Abraham Nababan dan Jonathan Nababan pada tahun 2012. Setelah dilantik menjadi Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 16 April 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara untuk periode pertama, Dr. Andus Nixon Nababan MSI telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan pembangunan di bidang infrastruktur, pertanian, perdagangan dan perindustrian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, kelistrikan, dan lain-lain. Sosok Dr. Andus Nixon Nababan MSI yang selalu dekat dan hadir di tengah masyarakatnya mendapat kepercayaan menjalani periode kedua bersama Sarlandi Huta Barat SH yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2019. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, Dr. Andus Nixon Nababan MSI tetap konsisten membangun Tapanuli Utara dari desa dengan aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui beberapa misi, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas, menjadikan Tapanuli Utara sebagai industri pertanian dengan menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi melalui sistem bayar pasca panen, meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan sekitarnya, menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan. Kita bangun jembatan penghubung Parmonangan Timur dengan Parmonangan Barat, sehingga Parmonangan ini bisa disatukan dengan jembatan ini. Membangun pemerintah yang bersih dan transparan, serta berorientasi kepada pelayanan publik dengan sistem e-government, dan membangun minat bakat generasi muda di bidang seni budaya dan olahraga. Dalam program infrastruktur, Dr. Andus Nixon Nababan MSI telah membangun jalan Kabupaten Tapanuli Utara yang telah di-hotmix sepanjang 342,265 km dari total 1074,01 km dengan persentase jalan mantap kabupaten 67,15%. Semenjak tahun 2014 sampai dengan 2020, kegiatan pembukaan dan pelebaran jalan serta normalisasi sungai dengan sistem gotong royong menggunakan alat berat Pemkab Tapanuli Utara telah dibuka jalan pertanian sepanjang 265,42 km, jalan desa 200,33 km, pelebaran jalan kabupaten 230,29 km, dan normalisasi sungai 60,42 km. Di bidang perumahan, telah disalurkan bantuan bedah rumah yang bersumber dari APBN sebanyak 7.719 unit. Pada tahun 2014, Dr. Andus Nixon Nababan MSI dengan moto membangun dari desa telah mengalokasikan ADD sebesar 60 juta per desa, di mana sebelumnya
8 sampai dengan 14 juta per desa. Dan sampai saat ini ADD berangsur naik menjadi 250 juta per desa. Pada tahun 2020, atas ide dan gagasan Dr. Andus Nixon Nababan MSI untuk menciptakan Desa Kuat, Kota Kuat, Indonesia Mandiri dan Berdikari, sudah ada satu desa percontohan desa presisi. Guna percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan, Dr. Andus Nixon Nababan MSI melaksanakan beberapa program, antara lain meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pemberian benih dan bibit unggul, pembukaan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, embung serta dampari, bantuan alat mesin pertanian, pemberian pupuk bayar pasca panen, dan pengolahan lahan gratis. Subsidi harga untuk 3 jenis tanaman, cabai merah, bawang merah, dan gabah. Dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertanian, dilaksanakan pelatihan pembuatan mesin pencacah bahan organik, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida, serta pelatihan pembuatan pakan ternak organik. Di bidang perdagangan dan perindustrian, pelaksanaan pasar lelang dengan memberikan jaminan harga wajar agar petani tidak mengalami kerugian serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional menuju pasar modern. Dalam sektor kesehatan, program berobat gratis di tingkat puskesmas memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan yang berada di desa terpencil dan desa sangat terpencil. Upaya lain yang dilakukan yaitu pelayanan puskesmas buka 24 jam, pembenahan pelayanan kesehatan mulai dari sumber daya manusia, alat kesehatan, infrastruktur, ambulans, dan puskesmas keliling. Pendirian rumah sehat jiwa sebagai langkah peningkatan pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu dan mendapat penghargaan inovatif tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober 2018. Imunisasi MR mencapai 95%. Premi jam Kesda mencapai 30.500 jiwa. PSJ 119 yang selalu siap siaga di setiap kecamatan. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Pembinaan lansia dengan senam dan pemeriksaan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Tarutung yang telah menjadi badan layanan umum daerah, penempatan dokter spesialis, serta pemberian insentif dokter spesial full-timer sebanyak 14 orang, serta penyediaan fasilitas medical check-up, CT scan, mesin hemodalisa, serta pelayanan gawat darurat melahirkan 24 jam. Di bidang pendidikan dengan program sekolah gratis, memberikan insentif pada para guru yang berada di desa terpencil dan desa sangat terpencil, memberikan beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi, bantuan pendampingan bagi siswa-siswi yang kurang mampu, pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah menjadi lebih modern, pemberian bantuan beasiswa kepada siswa-siswi kurang mampu untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Pada sektor pariwisata, guna mendukung aksesibilitas atas gagasan dan usulan Dr. Andus Nixon Nababan MSI ke pemerintah pusat, menjadikan Tapanuli Utara sebagai pintu gerbang pariwisata Danau Toba. Maka, sejak tahun 2016, infrastruktur jalan menuju Muara dan Huta Ginjang telah ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan hot mix. Dan pada tahun 2017, Bapak Presiden Joko Widodo telah mewujudkannya dengan meresmikan Bandara Silangit menjadi Bandara Internasional Sisingamangaraja 12, ditambah lagi dengan pembangunan dermaga Muara dan KMP Kaldera Toba rute Muara, Samosir, dan sebaliknya. Tingginya animo para pelaku usaha pariwisata telah terbangun beberapa hotel, homestay, dan restoran.
Guna mendukung aminitas pariwisata, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membangun dan merehab total 2 unit puskesmas, yaitu Puskesmas Muara dengan rawat inap dan Puskesmas Paniaran di Kecamatan Siborong-Borong. Dan dalam rangka mendukung kawasan strategis pariwisata nasional, Puskesmas Langit telah diusulkan oleh Dr. Andes Nixon Nababan MSI sebagai puskesmas unggul dalam sektor pariwisata. Keindahan alam Kabupaten Tapanuli Utara menjadi potensi untuk kita kunjungi dengan telah dibenahinya kawasan panorama alam Huta Ginjang yang didukung dengan spot tourism para layang dan Pulau Sibandang. Kita juga dapat berkunjung ke Muara Farm, menikmati susu kerbau murni dan keindahan alam Desa Bahal Batu 3, Kecamatan Siborong-Borong, Desa Wisata Kampung Nanas di Kecamatan Sipahutar. Saat ini saya sedang di wisata Nanas Sipahutar, tepatnya Desa Onarunggu 1. Ini nanas yang baru kita petik. Harumnya luar biasa, enak sekali. Kalau mau datang berwisata nanas, datanglah ke Desa Onarunggu 1. Ada di sini wisata nanas, Kampung Nanas, Tapanuli Utara. Tapanuli Utara diberkahi Tuhan dengan keajaiban alam tempat pemandian air panas di Sipo Holon, di Huta Barat, permandian air soda di Desa Parbubu, Kecamatan Tarutung. Dan kita juga bisa menikmati spot tourism Arung Jeram di Aik Situmandi di Tarutung, dan beberapa keindahan alam lainnya yang direncanakan akan dibenahi. Tapanuli Utara adalah pertama kalinya penyebaran agama Kristen di Tanah Batak oleh misionaris Dr. I.L. Nomensen, dan kita bisa menikmati wisata rohani yang telah dibenahi ke Salib Kasih Siatas Barita, Makam Munson dan Liman di Lobupining, Kecamatan Adian Kopi. Keberpihakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai sekarang melalui berbagai program, antara lain pemberian bantuan modal usaha, bantuan hibah gerobak jualan, pelatihan kewirausahaan dan packaging, fasilitasi akta notaris bagi kelompok dan koperasi UMKM, fasilitasi pendaftaran hak merek bagi pelaku UMKM, dan pemberian bantuan stimulus penguatan modal. Saya perwakilan dari pedagang Tanggul Aik Sigiawan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Bupati, Bapak Nixon Nababan, karena sudah mewadahi kami, sudah memberikan kami tempat untuk mencari nafkah di sepanjang Tanggul Aik Sigiawan tanpa memungut sepersen pun pajak penghasilan dari kami selama ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Bupati, Bapak Nixon Nababan. Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus. Pada tahun 2015, Nyonya Satika Borusimamora berhasil membawa motif ulos ke panggung nasional dan internasional. Puncaknya pada tahun 2019, tenun ulos dari Tapanuli Utara meraih peringkat utama pada Lomba Selendang Indonesia yang dilaksanakan Adi Wastrea. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM Tapanuli Utara sudah dipandang secara nasional. Selama masa pemerintahan Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Kabupaten Tapanuli Utara telah mendapatkan 7 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian dalam hal pelaporan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan akuntabilitas yang tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam 7 tahun kepemimpinan Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Kabupaten Tapanuli Utara meraih berbagai penghargaan baik untuk kategori individu dan daerah. Adapun penghargaan yang diperoleh antara lain: Penghargaan Kepala Daerah Inovatif, Penghargaan Kepala Daerah Inspiratif, Bupati Terbaik Intensifikasi Pertanian, Bupati Terbaik kategori pelaksanaan pemerintah daerah berbasis kemasyarakatan, predikat Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, juara 3
penanganan COVID-19 se-Indonesia kategori perhubungan dalam memasuki tatanan hidup baru, dan beberapa penghargaan lainnya. Penghargaan ini dapat diraih berkat dukungan seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Dalam mendukung Tapanuli Utara terang, Dr. Andes Nixon Nababan MSI telah membangun jaringan listrik di 52 desa dan dusun di Kabupaten Tapanuli Utara, dan sampai saat ini masih ada 31 titik dusun yang belum dialiri listrik dan akan menjadi prioritas utama. Untuk memperindah dan menerangi jalan di Kabupaten Tapanuli Utara, telah dibangun lampu penerangan jalan umum dan jalan kota sebanyak 4.374 unit. Di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Kabupaten Tapanuli Utara. Dr. Andes Nixon Nababan MSI mendapat tantangan besar dengan minimnya pengetahuan tentang COVID-19. Guna mempercepat penanganan COVID-19, Pemkab Tapanuli Utara bersama Forkopimda mengambil langkah-langkah penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penanganan sosial. Keseriusan dalam hal penanganan COVID-19 ini dapat kita lihat dengan refocusing anggaran, rasionalisasi, dan realokasi anggaran. Di samping itu, langkah yang diambil adalah pembatasan pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat, termasuk pada pelaksanaan ibadah, serta membangun komunikasi dengan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat, melakukan sosialisasi penerapan prokes, aktif melakukan testing, tracing, dan treatment, serta membangun sarana dan prasarana di RSUD Tarutung, termasuk peralatan penanganan COVID-19. Dalam penanganan ekonomi dan ketahanan pangan, dilakukan pemberian bantuan bibit tanaman, benih ikan, ternak, serta pencetakan kolam rakyat secara gratis. Dalam penanganan jaringan sosial, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang rentan terdampak COVID-19, yaitu para pekerja harian lepas. Di tengah pandemi COVID-19, tidak bisa dipungkiri berbagai sektor ikut terimbas. Namun, kita tetap bersyukur karena pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Tapanuli Utara menunjukkan tren positif, yaitu pada angka 1,5%. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapat bantuan pinjaman pemulihan ekonomi nasional bidang infrastruktur oleh pemerintah pusat melalui PT SMI sebesar Rp326.670.000.000 dengan harapan dapat menopang tingkat perekonomian masyarakat, dan dampak pinjaman PEN dirasakan langsung oleh masyarakat dengan bertambahnya putaran ekonomi dan terserapnya tenaga kerja, terutama bertambahnya sarana fisik dalam peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mendapat pinjaman pemulihan ekonomi nasional bidang infrastruktur dari PT SMI sebesar Rp73.330.000.000 dengan peruntukan infrastruktur jalan jembatan, pertanian, dan pendidikan. Guna mempercepat vaksinasi, seluruh tenaga kesehatan bergerak cepat melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan tepat sasaran, dan tercatat sampai hari ini vaksinasi dosis pertama sebanyak 127.696 dengan persentase 54%, dan dosis kedua 82.320 dengan persentase 35%. Dari jumlah sasaran 235.526 jiwa.
7 tahun pengabdian Dr. Andes Nixon Nababan MSI, masih banyak impian yang belum terwujud. Dan semoga di sisa akhir masa jabatannya bersama Sarlandi Huta Barat SH dapat terrealisasi, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, yaitu membangun sport center, rumah sakit bertaraf internasional, pengembangan kawasan perkotaan Tarutung AXI Giawan, pengembangan wisata Salib Kasih, Universitas Negeri Umum, revitalisasi pasar Tarutung dan Siborong-Borong, pembangunan kebun raya Silangit, lanjutan pembangunan jaringan pipa transmisi air baku menjadi air bersih siap minum, membangun infrastruktur jalan jembatan jurusan Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga menuju Labuan Batu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-76 buat kita semua, Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat Tapanuli Utara, baik yang di daerah Tapanuli Utara maupun di perantauan. Telah banyak yang kami lakukan dalam membangun Tapanuli Utara. Kurang lebih 7 tahun saya menjabat sebagai kepala daerah. Tentu ada perkembangan dan tentu ada yang masih harus dibenahi, dan tidak ada yang langsung bisa sempurna seperti keinginan kita bersama dan cita-cita kita bersama. Untuk itu, sekali lagi mohon doa dan dukungannya agar kami, saya selaku Bupati dan juga dengan Wakil Bupati Pak Sarlandi Huta Barat serta seluruh para pimpinan OPBD, jajaran pemerintahan, Muspida, tetap diberikan Tuhan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Tapanuli Utara sampai ke arah yang lebih baik, tangguh, mandiri, dan hebat. Sekali lagi, tiada gading yang tak retak. Mohon kita bergandengan tangan, saling mendoakan, dan bergotong royong. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk masyarakat Tapanuli Utara, untuk pembangunan daerah Tapanuli Utara, percayalah bahwa Tuhan tak akan pernah tidur. Tuhan akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kritik dan saran pendapat silakan disampaikan kepada kami. Kami akan selalu terbuka menerima apapun itu, dan sampaikan dengan etika, norma, dalihan natolu, hitado sonari, hitado sogot, hitado haduan, songon hatani upasama donon nami suhita saluhutna, sapalitang mapagabe tumidakon sitadoan, arita magabe Kabupaten Tapanuli Utara ala ngatak kasita marsi paulo loan. Horas, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Tapanuli Utara. Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, merdeka.